Halo semuanya, hari ini kelompok 2 akan menstimulasikan tentang sasaran keselamatan pasien yang kedua, yaitu tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu sangat penting sekali. Dalam kondisi yang darurat, itu akan berbelit-belitkan pastinya. Nah, informasi yang akan diberikan itu harus penting dan harus akurat agar tidak membahayakan keselamatan pasien. Nah, oleh karena itu, kita biasanya menggunakan teknik SBAR. SBAR ini singkatan dari S, yaitu situation. Nah, di situation ini itu berisi kondisi pasien saat ini. Bisa juga untuk diagnosa medis, lalu ada keluhan umum, ada data objektif dan data subjektif. Selanjutnya ada B, yaitu background. Nah, isinya itu berisi riwayat kondisi pasien, bisa riwayat penyakitnya terdahulu, ataupun alergi dan lain-lain. Selanjutnya itu ada A, yaitu assessment. Nah, dari assessment ini kita biasanya menyampaikan hasil dari pemeriksaan fisik ataupun hasil dari uji lab jika ada. Lalu yang terakhir ada R, yaitu rekomendasi. Nah, rekomendasi ini biasanya diberikan oleh dokter penanggung jawab pasien. Ini berisi rekomendasi untuk intervensi selanjutnya. Cepat sembuh ya nak, semoga bisa cepat pulang. Iya mama. Nak, kenapa nak? Kenapa? Bentar ya nak, mama panggilin suster dulu. Suster, tolongin anak saya. Kenapa ibu anaknya? Itu di sana tiba-tiba sesak napas. Ayo ibu. Ayo ibu. Assalamualaikum. Sus, tolongin ini anak saya tiba-tiba sesak napas. Sudah berapa lama ibu? Sekitar 5 menit yang lalu, Sus. Ya ampun, saya akan melakukan pemeriksaan dulu ya. Adik, ayo atur nafasnya. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Saya akan cek lengannya dulu ya adik, pinjam lengannya. Saturasi oksigennya 88% dan pasien mengeluh sesak nafas akut. Adik, supaya mengurangi seseknya, ayo sus bantu untuk bangun terlebih dahulu ya. Duduk semi forward agar nafasnya bisa lebih lega. Ibu Ningrum, selanjutnya saya akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu ya ke dokter penanggung jawabnya untuk melakukan tindakan medis apa segera yang akan dilakukan untuk adik. Baik Sus, segera ya tolongin anak saya. Ibu, saya akan kembali lagi ya. Permisi ibu. Halo nurse. Selamat siang dokter, saya perawat Windy yang berjaga di ruang Dahlia. Saya ingin melaporkan pasien yang bernama Haura. Saat ini kondisi pasien di kamar 10 mengalami sesak napas akut dan terlihat gelisah. Pasien adalah postoperasi laparotomi, tidak ada riwayat asma. Tadi pagi kondisinya stabil, namun 5 menit yang lalu pasien mengeluh sesak. Lalu hasil pemeriksaan saya saat ini adalah frekuensi nafas pasien 32 kali per menit, nadi 110 kali per menit, dan saturasi oksigennya turun menjadi 88%, serta terdengar suara nafas ronki. Saat ini saya sudah melakukan posisi pasien yang duduk semi forward. Mohon advis dokter untuk intervensi medis selanjutnya. Apakah saya perlu memberikan terapi oksigen dan nebulisasi dok? Baik nurse, tolong segera lakukan 3 tindakan berikut. Pertama, berikan oksigen NRM 10 liter per menit. Yang kedua, berikan nebulisasi Ventolin 1 ampul. Ketiga, segera ambil sampel darah untuk cek analisa gas darah. Baik dokter, saya ulangi ya instruksinya. Yang pertama adalah pemberian oksigen NRM 10 liter per menit, nebulisasi Ventolin 1 ampul, lalu yang ketiga adalah cek analisa gas darah. Apakah sudah benar dok? Ya, sudah benar. Saya akan segera visit ke ruangan. Oke baik, terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Ibu Ningrum, saya akan melakukan tindakan kepada adik hamba, yaitu memberikan masker oksigen ini yang tujuannya agar napas pasien lebih lega ya. Saya juga akan mengambil darah sedikit dari pergelangan tangan pasien.
Untuk apa pengambilan darahnya, Sus? Untuk melakukan pengecekan gas darah di laboratorium ya Ibu. Baik, Sus. Berikan yang terbaik buat anak saya ya. Baik Ibu. Esbar memastikan informasi kritis tidak ada yang terlewat. Membantu dokter memberikan intervensi yang cepat dan tepat. Penyampaian instruksi diulang kembali agar tidak terjadi salah dengar obat atau dosis. Dengan penanganan yang cepat, kondisi pasien yang memburuk bisa segera diatasi.